Dengan Mbok siapa? Aku dengan Mbok Yuni. Mbok Yuni, aslinya namanya siapa, Bu? Aslinya nama saya Niputu Yuni Sukarini. Niputu Rini Sukarini, Yuni, dipanggil Niputu Yuni Sukarini, bisa biasa Niputu dipanggil Yuni. Yuni. Mbok, Mbok ini kan yang satu kan menjadi pelatih tari Bali nih, Mbok. Mbok sudah berapa lama nih, Mbok, menjadi pelatih tari Bali, Mbok? Jadi kalau untuk membahas masalah aku menjadi pelatih tari Bali itu udah cukup lama ya. Jadi prosesnya itu panjang sekali. Jadi di awal itu aku mulai dari SMA kelas 3. Nah, ada salah satu sanggar di dekat daerah sini, itu awalnya aku jadi murid di sana. Kemudian karena sudah aku diketahui masuk di sebuah sekolah seni, jadi aku di sana disuruh untuk belajar ngajar nari Bali. Jadi aku di sana disuruh untuk menjadi guru tari gitu. Jadi itu pengalaman pertama aku di situ. Setelah itu lambat laun ternyata ada basic untuk aku tuh senang sekali untuk ngajar nari gitu. Jadi memilih untuk mencoba terus ngambil ngajar nari gitu. Jadi kayak ada privat. Jadi ada 1 orang 2 orang yang mau belajar sama aku. Jadi aku ajarin gitu. Berawal dari Sampai situ ya, saat ini Mbok? ya. Jadi kurang lebih udah dari 2016 ya. 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 sampai sekarang. Jadi udah 8 tahun. 8 tahun lumayan lama ya, Mbok. Mbok ini kalau saya boleh tahu, Mbok ini lulusan SMA atau sarjana, Mbok? Kalau aku SMK, aku lulusan SMK itu di sekolah seni, di SMK 5 Seni. Denpasar. Kebetulan yang biasa disebut dengan Pokar Denpasar. Dan kemudian tamatan sarjana juga S1 di ISI Denpasar, di Institut Seni Indonesia Denpasar ya. Seni semua ya, Mbok ya? SMA seni, sarjana juga seni ya, Mbok? Jadi semua ke seni. Seni. Nah, Mbok, Mbok ini kan menjadi pelatih tari Bali, Mbok. Mbok ini melatih di rate usia berapa nih, Mbok? Kalau aku dari 5 tahun. Dari 5 tahun Ya, sampai SMP. SMP. Ya, kebetulan kalau untuk di saat ini itu sanggarku itu aku ngambil rata dari 5 tahun sampai SMP. Jadi dalam kategori SMA sampai umum itu aku pakai kategori privat. Jadi one by one belajarnya gitu. Berarti nggak ada batasan usia ya, Mbok Nggak ya? ada. Cuma caranya aja yang Ya, berbeda. cara ngajarnya yang berbeda. Tadi kan kalau misalkan dari rate usia 5 tahun sampai SMP di tempat umum gitu kan, bareng-bareng. Ya, bareng-bareng. Kalau dari SMA sampai umum ke atas itu aku yang langsung datang ke tempat itu. Jadi lebih ke privat sih. Nah, untuk tari Bali nih, Mbok, apa sih perbedaan tari Bali ini dengan tari-tari dari suku lain itu, Mbok? Oke, jadi kalau tari Bali itu kan punya ciri khas sendiri ya. Jadi lebih ke kalau tari Bali itu banyak maknanya sih. Kalau untuk suku-suku lain itu kan kalau menurut pendapatku pribadi ya, kalau tari suku lain itu lebih ke daerah masing-masing dia. Kalau tari Bali itu umum dia sifatnya, jadi tradisional dan banyak juga tingkatannya. Ada tradisional, ada dikategorikan tari populer, kemudian ada yang disebut dengan tari yang memang khusus untuk upacara gitu. Jadi dia umum, cuman dia punya ini masing-masing kayak fungsinya kemana sih gitu. Gitu. Kalau dari suku-suku lain sih menurutku dia lebih ke Nusantara dan ke daerah masing-masing. Misalnya kayak daerah Aceh kan tari saman tuh. Jadi itu memang khusus daerah Saman dari daerah Aceh itu tari saman kayak gitu. Jadi kalau aku sih lebih itu perbandingannya dari antara Bali dengan suku-suku lain gitu. Mbok, di Bali ini ya ada suku tari apa aja sih, Mbok? Kalau di Bali itu kan Yang khas Bali itu. dari Bali itu biasanya jenis-jenisnya banyak. Jadi lebih kita membahas ke jenis ya. Ada yang disebut dengan kategori jenis tari wali. Tari wali. Tari wali, kemudian ada tari bebali dan tari bali-balihan. Kalau tari wali itu dia lebih fungsinya ke upacara. Khusus upacara ya. Upacara misalnya contoh di Bali itu kan terkenal kalau ada upacara mekarya, kemudian ada pitrayatnya, manusayatnya yang seperti itu. Jadi dia lebih ke wali dan tariannya itu biasanya ada tari rejang dewa, kemudian tari tari baris, kemudian baris gede dan banyak lainnya. Jadi lebih ke wali, jadi kayak ada topeng kayak gitu. Itu untuk upacara memang khusus tari wali. Kemudian kalau bali-balihan, bebali, kalau bebali itu dia lebih ke kayak ilen-ilen. Jadi ilen-ilen dalam artian ketika upacara itu selesai pasti ada hiburan. Tapi lebih sifatnya masih dalam wali dia gitu. Misalnya kayak bondres di Bali itu kan terkenal dengan bondres dalam arti kayak menghibur sifatnya gitu.
Kalau bali-balihan itu lebih ke tari hiburan dia, misalnya kalau setahu Ada hajatan atau pas ada hajatan pernikahan nah atau itu itu bisa batas ya? bisa masuk ke dalam itu dia. Kalau misalnya tari bali-balihan Oh itu kayak iya. ada acara pernikahan biasanya kan dipakai olek. Jadi kan biasanya ada tari olek itu menceritakan ada dua pasang kan cewek cowok. Jadi lebih ke kayak suami istri istilahnya, jadi lebih cocok untuk ke acara pernikahan kayak Oh, gitu. baik. Nah, berarti Itu kan sih setahu saya. yang orang luar tahu nih, sekolah yang tahu atau di luar dari Bali ini kan taunya Bali itu tari kecak nih, tari Tari kecak. keca. Nah, ternyata kan di lain itu kan emang ada tari-tari lain yang khas dari Bali gitu dan tarinya itu sesuai fungsi Hmm. gitu kan nggak. Nah, kalau tari kecak ini yang mau saya bahas nih, si Mbok ini melatih tari kecak juga. Kalau aku sendiri sih nggak pernah melatih tari keca karena apa? Kalau tari keca itu kan sifatnya banyak nih. Dia berkelompok, Oh, jumlahnya sangat banyak, jadi lebih dari 20 itu. Karena sifatnya berkelompok, jadi aku belum pernah ngambil karena ini emang agak susah dan memang khusus memang ada yang melatih kayak gitu. oh, Kalau aku sendiri kan memang fokus ke tari Bali yang biasa, maksudnya yang pada umumnya aja gitu. Kalau tari kecak itu memang mendatangkan massa, jadi kita nggak bisa sendiri oh gitu. iya iya. Kadang berkolaborasi dengan teman yang lain kayak gitu. Nah, perbedaan dari kecak sama tari yang lain itu apa tuh, Mbok? Kalau tari kecak itu sebenarnya kalau menurut pendapatku ya saat ini yang kulihat tari kecak itu sebenarnya dia punya nilai religinya ya sebenarnya. Hmm. Yang setahuku sih mungkin kayak apa namanya lambat laun karena banyak yang minat seneng nonton mungkin unik karena di dalamnya itu tari kecak itu kan lebih ke vokal dia Oh, tanpa ada suara gamelan iya jadi betul. lebih ke vokal memanfaatkan suara-suara dari penari tersebut dan Oh, riasannya juga simpel dan dominan laki-laki pada umumnya. Tapi saat ini tari kecak itu sudah masuk ke perempuan juga bisa jadi kecaknya kayak gitu. Dan di dalamnya juga tari kecak itu ada memasukkan dalam tarian bercerita misalnya kayak Ramayana kayak gitu. Dan saat ini juga sudah berkembang tari kecak itu sudah mulai ada modern-modernnya. Jadi mungkin udah dikemas menjadi sebuah pertunjukan yang modern kayak gitu. hmm, Itu mungkin jadi peminat saat ini. Bahkan kan orang luar juga banyak kan yang berbondong-bondong pengen lihat nonton tari tari kecak keca. Karena itu betul. udah kalau menurut saya pribadi karena unik, karena itu berbanyak dan di dalamnya juga ada tari Balinya, jadi lebih dikemas lah gitu Oh, bertradisi. dirangkum lah Iya ya dirangkum kayak gitu. gitu. Nah, untuk tari yang di Bali ini ada gak tingkatan tari Bali ini? Maksudnya kalau di misalkan kalau di silat kan ada sabuk merah, sabuk hitam gitu. Kalau di tari Bali itu kalau menurut aku pribadi itu ada tingkatannya. Jadi misalnya contoh nih kayak aku nih ngajar di Sanggar. Jadi dia kan pakai umur tuh rentan Mm-mm. waktu 5 tahun sampai SMP. Jadi tingkatan untuk umur 5 tahun itu kan masih anak-anak. Jadi bagaimana kita kasih mereka materi yang jangan terlalu susah. Misalnya contohnya kayak ada tari pendek. Nah, tari Oh, pendek itu memang dasar. Jadi itu yang aku kasih. Misalnya 5 tahun sampai 7 tahun. Misalnya dari 8 tahun sampai 12 tahun itu ada yang terkenal namanya tari condong. Nah, itu dasar juga sampai tingkatan yang lebih tinggi itu ada tari Trunajaya yang kayak itu lebih susah dia. berarti banyak juga tari Bali ya Banyak sekali nama-namanya. kalau bisa disebutin sangat-sangat banyak sekali. Dan memang apa namanya tingkatannya memang ada dari gampang, agak agak apa agak susah sampai ke Men- susah pun ada. Oh, gitu. Nah, selama Mbok menjadi pelatih nih, Mbok, ada nggak yang membuat Mbok ini merasa kesal atau senang dan senang gitu, Mbok? Oke, jadi pastinya ada ya di dalam kita menjadi seorang pelatih itu pasti ada rasa senang, ada keselnya. Senangnya di mana ya? Senangnya ketika kita sudah mengajar anak-anak dengan jumlah yang banyak, mereka itu mau mendengar dan memperhatikan kita mengajar. Jadi Hmm. dan kita sudah ngasih dia materi, mereka cepat bisa ya istilahnya cepat bisa. Itu yang bisa membuat saya senang karena oh berarti saya bisa katakan kalau saya itu kategori oh cepat berarti saya ngajar. Oh iya Mereka iya iya. mampu cepat nangkap apa materi yang sudah saya berikan ke mereka gitu. Kalau keselnya itu kadangkala yang namanya anak-anak, kita sendiri di depan, mereka berbanyak, kita tuh ngomong nggak Oh didengerin iya, gitu. dia lebih Mereka banyak ribut, bercanda ya. lebih bercanda. Nah Iya. itu kadang keselnya di sana gitu. Memang tapi itu suatu unik gimana ya? Kayak seneng juga sih sebenarnya, tapi kadang-kadang kesel gitu. Karena kebetulan juga saya senang sama anak-anak sih gitu. Ya namanya anak kecil ya, Mbok Iya, ya. Gitu.
apa tuh yang Mbok lakukan untuk si anak yang nggak fokus untuk melatih melatih ini untuk yang belajar nari. Jadi yang aku lakuin itu ketika anak-anak dengan jumlah yang banyak, aku sendiri di depan ngajar, ada anak yang memang tidak fokus ataupun kurang memperhatikan aku Iya. ngajar, ya udah aku tuh udah poin aja langsung manggil namanya, kalau marah ya marah gitu. Jadi kenapa apa yang mereka lakukan gitu loh, sedangkan aku di depan ngomong ini ngasih materi. Jadi ya udah, kalau tapi saat ini sih anak-anak kalau ketika aku nunjuk langsung manggil namanya, ketika dia nggak fokus nari, mereka langsung diem gitu. Nah, Itu yang mau pas lihat. Mbok marah-marah ini, namanya anak kecil nih ya, Mbak. Pas Mbok marah-marah ini pernah gak Mbok malah dibalik diledekin gitu? Namanya anak kecil gitu kan, Mbok. Ada itu terutama murid cowok saya. Jadi anak-anak laki-laki ya, anak-anak laki-laki yang belajar nari itu ada yang seperti itu, Diledekin ya? malah diledekin balik sama dia. Ketika kita marah, kamu ini ngapain? Nggak dengerin ya apa namanya, mau di depannya ini ngasih materi ini. Malah mereka tuh kayak yang ngeledekin, ngejek, apa sih ya, kayak gimana lah bahasanya anak-anak gitu. Jadi kita tambah marah jadinya Iya, gitu, iya. sampai kita bener-bener udah marah banget, dan sampai saya ngancam loh kadang-kadang, ngancam dia untuk misalnya dia dapat tari yang udah bagus nih tingkatannya, ketika dia seperti itu, aku tuh kadang-kadang nggak segan-segan untuk mau pengen nurunin dia lagi ke tarian yang lebih ini, Oh, karena gitu. dia seperti itu gitu kan, nakal gitu. Jadi ya udah diem, mereka nggak berani lagi gitu. Namanya anak-anak. Saya pikir nggak ada yang berani ngeledek gitu, Mbak. Ya Ada, namanya anak kecil mah. ada. Laki-laki terutama, ya laki-laki. Tapi bukan berarti aku itu benci sama dia. Betul, betul. Itu Jadi sebagai demi tanda. kebaikannya dia, biar dia Betul. juga apa namanya, maulah dia mendengarkan apa yang kita kasih tahu gitu. Sering sekali kok. Jadi kayak aku tuh udah dianggap kayak ibu di sini. Oh, Udah dianggap kayak ibunya sendiri kalau di sanggar. Jadi orang tua anak-anak pun gitu. Dia udah mempercayakan ke aku untuk anaknya gitu kalau udah belajar nari gitu. nah, sebelum menjadi pelatih nih, Simbonya kan pasti pernah menjadi pemain nih, Mbok. Jadi pernah pengalaman itu, kebetulan aku ikut festival yang namanya Festival Beleganjur ya, di dalam Bali. Beleganjur apa namanya, gamelan nih, ada tarinya gitu. Itu tahun 2007 2018 itu kebetulan ada festival gamelan itu namanya Festival Beleganjur di apa, dekat sini di Puputan, di Puputan, alun-alun Puputan Badung. Nah itu memang aku memang sering setiap nari apapun itu pasti menjiwai, tapi itu pertama kali sampai ya di luar kesadaran sih, Kerasukan ya, ya seperti kerasukan kerasukan gitu gitu, ya. di luar kesadaran. Dan memang kita namanya Bali pasti kita percaya ya yang namanya, ya gimana sih adat di Bali itu Iya, kayak iya, gitu. iya. Ya memang ya seperti itu, mungkin ada yang ikut mungkin nari sama aku, mungkin yang namanya di Bali kan terkenal ada namanya pergine kan istilahnya, atau ya ya seperti itulah modalnya bahasanya kayak gitu. Mungkin ya ada sesuatu dari lain hal yang pengen mungkin ikut di bawah alam sadar kayak gitu, ikut menari, jadi ya seperti itulah jadinya. Nah Itu itu sih pertama kali, sisanya nggak pernah nggak lagi. pernah lagi. Nggak. Nah itu si saat Mbok kerasukan itu atau menjiwai itu, Mbok sadarnya itu kapan? Ya aku disadarin sama yang namanya kan ada pemangku di sana, itu yang giniin apa namanya ya, istilahnya adalah bantennya kayak gitu, mungkin apa namanya sih namanya, Pawangnya untuk ya gitu. pawang, istilahnya kayak gitu sih. Susah juga sih jelasinnya kayak gitu, tapi nggak ini sih, terus pertama kali ya. Baru sekali aja gitu. Sampai saat ini belum pernah Belum lagi. pernah lagi ya, Mbok. Nah, Mbok kan sebagai pelatih tari Bali, Mbok ini selain anak-anak Bali atau warga Bali asli, Mbok terima gak dari warga lain atau daerah lain untuk ikut melatih ini? Kalau untuk daerah apa namanya, warga lain, kalau warga dalam artian warga dari luar sini atau Iya, luar gimana? daerah gitu Oh, luar maksudnya. daerah itu nerima juga. Misalnya kalau di sini kan khususnya di lingkungan di rumahku ini
banyak yang ikut, dan di luar dari lingkungan sini juga aku nerima, dan juga sampai saat ini banyak juga yang ikut. Dan bahkan ada orang dari Yogyakarta itu kebetulan dia pindah ke Bali untuk ingin diam di sini di Bali, menetap di Bali. Kemudian dekat rumahku juga, dia juga pengen belajar nari Bali dan sempat juga ikut sanggar di sini. Hmm. Nah, Mbok ini selain jadi pelatih tari, Mbok ini kegiatan apa nih, Bu? Selain aku melatih tari Bali sebagai apa, selain jadi guru, aku juga sebagai tukang rias juga. Tukang rias. Ya, Oh, tukang tukang rias rias pengantin atau? pengantin, penari juga, penari Bali. Tapi lebih banyak aku fokusnya ke tari Bali sih, ke penari Bali, lebih ngerias ke penari Bali. Kalau untuk pengantin aku jarang, kalau memang ada, kadang ikut teman gitu. Oh, gitu. Nah, kalau misal ini Mbok selain di sanggarnya Mbok ini, Mbok pernah nggak dapat pelanggan di luar untuk melatih? Kalau untuk di luar pernah. Jadi pengalamanku kalau untuk masalah melatih nari itu banyak. Jadi baru-baru ini juga aku habis dari Lembongan, dari Nusa Lembongan, kebetulan disuruh untuk melatih tari itu cuma ngajar satu orang aja. Itu Itu orang ya cuma satu orang aja ya. Kalau kita dengar sih jauh banget cuma ngajar satu orang kan itu. betul, betul. Tapi kalau aku sendiri sih nggak masalah ya, karena bagi aku itu pengalaman yang terpenting. Itu pengalaman yang penting karena kapan lagi kita dapat kesempatan kayak gitu gitu loh. Orang-orang banyak teman-teman di luar sana pengen kan Betul. keluar ngajar nari gitu. Tapi kalau aku tetap aku ambil ya, walaupun kita mau dibayar berapa itu nggak masalah sih buat aku. Oh, Yang penting pengalaman dulu kayak gitu sih. Itu pernah, itu pengalaman di luar, di Lembongan. Kemudian kalau daerah sini dari luar lingkunganku ada. Kebetulan aku juga selain di sanggar sini juga ada ngajar di sanggar lain juga. Jadi banyak. iya berarti ya udah mendapat kepercayaan di luar dari sanggar sendiri gitu, Mbok. Ya mudah-mudahan ya, mungkin emang udah jalannya ya kayak gitu. Aku juga nggak tahu sih bisa sampai kayak gini sekarang kayak gitu. Jadi memang banyak perjalanannya, emang prosesnya emang panjang. Nah, Mbok ini Mbok kan udah lama nih menetap atau emang asli Bali nih, Mbok. Mbok pernah gak kepikiran untuk keluar tinggal di luar gitu, Mbok, merantau? Itu sebenarnya impian ya, bukan tinggal sih, tapi yang sampai saat ini impian yang belum tercapai itu adalah nari ke luar negeri. Itu aja satu yang belum. Oh, Ya itu aja satu yang belum, karena apa? Dari dulu aku memang cita-cita pengen, yang waktu aku SMA kan baru sekolah nih, baru masuk sekolah seni, pengen nari ke luar kota aja deh dulu, kayak daerah Jogja kayak gitu, Solo yang gitu-gitu, pengen keluar gitu. Tapi ternyata pas aku udah tamat SMA, ketika aku kuliah dapat kesempatan itu, jadi diajak nari ke luar kota, ke Jawa Timur, ke Blitar, kemudian pernah ke Solo juga gitu, di Mangkunegaran. Terus ke mana lagi ya, itu aja sih, Solo, Jogja, itu aja. Jadi yang belum tercapai sampai saat ini tuh ke luar negeri itu. Ke luar negeri untuk nari. Kalau untuk masalah menetap itu enggak sih. Aku juga enggak, belum kepikiran untuk pengen merantau untuk tinggal di sana tuh enggak. Tapi kalau memang kebutuhan ya, kalau disuruh ngajar nari ataupun memang udah kerja nari di sana, mungkin aja. mau nggak mau ya, Mbok Mau ya. jadinya gitu. Mau nggak Gitu, mau nah. gitu. Nah, Mbok, selain kesenian tari nih, Mbok, di Bali ini ada kesenian apa lagi nih, Mbok? Jadi kalau di Bali, selain ada kesenian tari Bali ya, biasanya kan pada umumnya itu orang-orang tahu tentang tari aja kan, tari Bali. Banyak sebenarnya di Bali ini ada kesenian, misalnya kayak ada gamelan yang disebutkan karawitan ya. Karawitan, nah ini contohnya. Ini contohnya. Jadi gamelan, jadi setiap orang itu kan pasti punya seninya masing-masing gitu. Jadi ada yang ke gamelan, ada yang ke tari. Selain itu ada juga seni lain, itu ada seni pedalangan namanya Sini apa tuh, wayang. Mbok? Wayang. Ya, wayang. Oh, Kalau di Jawa kan kayak terkenal wayang kulit tuh loh. Nah, iya, itu di iya. sini juga ada di Ada Bali. wayang kulit juga? Ada di sini di Bali, kemudian ada juga ukir, kesenian ukir, membuat-buat patung kayak gitu. Itu biasanya terkenal di daerah Gianyar. Itu biasanya. Terus selain kesenian itu ada yang namanya seni vokal, kayak nyanyi, Nyanyi. yang disebut dengan apa ya, kalau di Bali itu kok terkenal dengan geguritan gitu biasanya. Nah, kemarin saya saat keliling nih, kan ada saya melihat ada salah satu pesta atau apa gitu kan semacam, tapi ada kayak apa, topeng badan gede terus serem lah gitu Di mana? di daerah Denpasar Timur kayaknya. Eh,
Itu acaranya kayak pakaian adat Bali semua Iya, bukan ini orang-orangnya. lebih ke monster atau apa gitu. Oh, Itu upacara. bukan kayaknya seni sih. Maksudnya orang lain biasa aja gitu, bukan upacara gitu. Oh, mungkin itu kayak ini. Apa namanya? Kebetulan ada karnaval mungkin ya, festival. Itu Oh, biasanya di sini kan di Bali festival itu kadang apa kayak orang banyak yang udah menggunakan kostum-kostum kayak mungkin iya kostum. bentuk-bentuknya Betul, betul, gede kan maksudnya gitu. itu Itu betul. biasa mungkin ada festival mungkin pada Oh, saat itu sampai festival itu emang adat Bali juga ya, Bu? memang bukan adat sih tapi lebih ke ya memang sekarang ke kostum sih, lebih ke kostum dia desain. Nah itu Oh, tapi kostumnya itu dipergunakan untuk festival kayak oh, itu gitu. kostumnya itu bukan kostum adat Bali juga, Bukan. bukan. Oh, itu hanya festival aja, itu Kalau ada bukan. karnaval mungkin saja itu dipergunakan kayak Oh, gitu. gitu. Nah, Bo, terakhir nih, Bo. Pesan dan kesannya Bo ini apa nih? Sebagai apa di dalam hal apa? Tari. Tari. Jadi kalau aku sendiri ya kesanku dalam nari Bali itu sudah pastinya sangat berkesan sekali ya. Jadi kayak apa namanya? Ya seneng lah. Jadi seneng sudah bisa apa namanya kayak kita menjalankan apa yang ada di Bali ini. Jadi salah satunya adalah budaya yaitu tari. Itu jadi lebih ke pesan sih sebenarnya kalau kesannya memang sangat berkesan sekali gitu karena senang sekali menjadi seorang penari Bali bisa kita apa namanya untuk membagikan ilmu dalam hal ngajar nari sehingga tersalurkanlah hobi gitu loh. Kalau misalnya pesan, kalau untuk pesan aku sih lebih ke untuk masyarakat sih ya. Kalau ke anak-anak terutama, jadi kalau menurutku kalau memang itu entah agama apapun, Hmm. kalau bisa jangan gengsi lah kita belajar nari gitu. Oh, iya, iya. Ya karena itu budaya juga budaya kita. Jadi kalau minimal kita bisa nari aja kita udah ya bagus lah gitu loh. Jadi ya itu aja sih. Berarti kalau saya mau belajar latih tari, bisa Bo bisa ngajarin? Bisa mau Saya tari apa? bisa. Ya, sangat bisa sekali ya. Jadi kalau aku kalau udah ada orang mau belajar nari Bali, ya aku sudah senang Oh, sekali iya, gitu. iya. Karena itu suatu budaya sih menurut kalau untuk di Bali gitu. Kira-kira butuh berapa lama nih, Bo, kalau untuk melatih saya nih? Untuk bisa semua kesenian tari Bali. Kalau untuk semua tari Bali kayaknya lama banget ya. Jadi kita Tapi saya punya potensi yang luar biasa nih ya itu. untuk belajar. Jadi gini, kalau kita belajar nari Bali, itu kadang kan kita ngajarin orang yang dari belum bisa sampai bisa. Iya. Nah, susahnya itu kita belajar dari nol, dari orang yang nggak bisa sampai bisa. Itu lumayan panjang, tergantung basic orang itu gitu. Ya kayak omnya nih, kayak apa nih? Oh, apa Mas aku panggil. Jadi kalau emang udah ada potensi, cukup 1 minggu aja mungkin udah bisa kayak gitu. Tapi kalau memang dari nol banget mengenal tari Bali itu sampai berbulan-bulan loh. Oh, Gitu. kira-kira saya butuh waktu 1 hari Oh, selesai gitu kan. tidak segampang itu. Oh, tidak semudah itu, Tidak semudah Ferguson. itu ya. Jadi karena kalau kita belajar nari Bali itu cukup 1 hari itu nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa, harus panjang prosesnya. Oh, Gitu. berarti harus setiap hari berlatih Iya, gitu. banyak ininya. Berarti Ya, saya harus proses. lebih lama lagi tinggal di Bali Iya. untuk Minimal 1 tahun lah ya. lama juga. Amat terlalu lama ya. Jadi mungkin itu aja sih, Bo, pembahasan kita hari ini. Saya terima kasih banyak atas perhatian Bo. Sekali lagi matur suwun, Bo. Ya oke, jadi aku yang terima kasih banyak ini. Jadi kalau ada hal mungkin yang kurang berkenan, ada kata-kata yang salah mungkin mohon dimaafkan. Siap. Ya sih, ya makasih banyak sih udah pengalamannya. Terima kasih, Bo. Ya.